dalam kelompok sakit jiwa. Sekarang ukurannya, silahkan Anda berpikir sendiri. Indikasi pertama, orang sudah bisa dianggap gangguan sakit jiwa atau belum karena menggunakan gadget adalah kalau dia duduk bersama beberapa orang, tapi dia memegang 30 menit tanpa menghiraukan orang di sekitarnya, itu sudah indikasi pertama dia mulai kena gangguan sakit jiwa. Ada indikasi tadi saya bilang hati-hati dengan rusaknya otak. Apa sih gejala yang paling muncul? Nih, kalau sudah banyak pakai internet, Anda susah konsentrasi. Begitu nggak? Rasa nggak? Ya. Setelah itu, Anda susah paham. Guru udah ngejelasin, udah sampai wah gogorokan, gurunya udah pakai ngambek, udah pakai apa? Anda teh masih bengong, weh. Si guru teh naon katanya, gitu kan? Nggak nangkep aja, blow on gitu loh. Karena ininya fokusnya ke yang lain kan, tidak kreatif, susah. Ditanya nggak bisa menjawab, ya. Disuruh nanya juga enggak. Ada nggak di sini yang begitu? Ketika guru nanya nggak jawab, tapi ketika guru nanya apakah Anda tidak paham, diam juga. Jadi kumaha tuh gitu ya. Mudah lupa. Satu poin yang umum, mudah lupa. Silahkan angkat tangan siapa yang sudah merasa belajar, membaca, mengulang, tapi begitu dibutuhkan lupa. Angkat tangan. Karena ini fakta umum di tempat praktek saya, hampir 70% anak mudah lupa saat ini. Rugi enggak nih? Ini yang mau pada ujian-ujian. Anda dari sekarang sudah belajar, tapi waktunya ujian lupa. Kenapa itu? Salah satunya cyber, salah satunya internet. Ada yang begini, kalau udah bahasanya meniliar, ini asam pilu gitu ya. Aduh, otaknya ini asam penuh ini teh ya. Penuhnya oleh pelajaran atau oleh internet sebetulnya? Internet sebetulnya kan? Nah, ini juga tidak boleh dihiraukan. Mulai sering sakit, gampang flu, gampang pilek, sakit ini, sakit itu. Ya, yang jelas adalah sakit yang utama adalah leles, lemas, koream. Itu penyakit yang utama, dampak dari cyber karena kerja otak yang terlalu kencang. Paling akhirnya adalah berpikir negatif. Ini foto otak. Otak yang sudah mengecil, otak yang mengalami atrofi namanya. Kenapa otak itu mengecil? Karena otak ini pernah mengalami putus di beberapa sinaps. Masalahnya kenapa sinaps antara satu sel dengan sel ini penyambung ya? Kenapa putus? Ternyata penyebab utama yang paling mungkin menyebabkan sinaps itu putus karena pornografi dan porno aksi. Karena ketika kita terangsang oleh emosi karena seks, karena pornografi, karena porno aksi, itu sel otak kita bekerja. Iya, stimulasi tentang seksnya nanti rodina tangan, terus nih ngeliat film apa foto porno, gambar-gambar beginilah, kan kerja ininya terus sampai membesar mengecil, putus, membesar mengecil, putus gitu kan. Tadi ke anak-anak saya bilang gimana kalau dalam sinaps itu isinya adalah
bikin lagi baru kan? Itu yang susah, gitu kan? Nah, kenapa anak-anak sekarang banyak keluhan gitu kan? Ada susah belajar, susah hafal, sama. Ya. Dengan bertambah usia, kemungkinan putus makin besar. Oleh sebab itu, banyak yang ke saya. Jadi saya kerjasamanya sekarang nggak cuma sama psikiater, tapi sama dokter syaraf. Karena orang yang agak gemar, ibu-ibu, bapak-bapak yang agak gemar dengan cybersex, ketika dia ternyata akhirnya kena stroke walaupun ringan, itu yang kena syarafnya. Stroke-nya cuma di tekanan darah 130 ada loh, lihat saya. Stroke tekanan darah cuma 130, teguduh kan? Nggak usah jadi stroke loh harusnya, ini stroke. Dan dokter mengatakan ini stroke ringan, tapi dampak syarafnya luar biasa. Selain dia tidak bisa menggerakkan, dia juga kena titik crying syndrome. Jadi dia mau ngomong, tersentuh apapun, nangis yang keluarnya, bukan bicara. Ini kenapa? Karena permainan syaraf, permainan otak, ujung-ujungnya. Ya, hati-hati. Kita sebagai orang tua, kita ibunya atau bapaknya, sering nasihatin anak ya. Dinasehatin anak. Anak akan sangat mengambil nasihat kita pada saat itu anak memang butuh nasihat. Itu insya Allah tertangkap, masuk. Apalagi ketika anak nanya, "Ma, aku pengen tahu dong gini," dia pasti akan, karena dia butuh. Tapi kalau anak sedang tidak terlalu butuh, kita memberikan penjelasan. Kalau kita memberikan penjelasannya dengan cara menenangkan, dengan tenang, dengan santai, mungkin tertangkap, terpahami oleh anak. Tapi kalau kita menyampaikan penjelasan ini, kitanya pun sedang marah, ya, sedang tersinggung, sedang bad mood, jangan harap tertangkap oleh anak. Boro-boro diresapi, kadang mungkin otak masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Itu yang terjadi. Jadi, tapi hukumnya pasti, anak pasti melakukan apapun yang dilakukan oleh orang tuanya. Jadi ujungnya ada. Banyak sekali orang tua yang rajin nasehatin, sementara kelakuannya paling sederhana. Bapak-bapak tong sok ngarokok, kamu nggak boleh ngerokok. Bapaknya ngarokok, ya kan? Belajar, kamu belajar. Ibu bapaknya nonton TV,